akan datang suatu masa di mana berita-berita itu tidak diklarifikasi, atau bahasa sak mangkin disebut tabayyun, fatabayyanun niku. Sehingga antara satu individu dan individu yang lain menjadi tidak akor. Satu kelompok dengan kelompok yang lain menjadi tidak akor, atau bisa menggerakkan massa hanya lewat cuitan lan berita-berita ingkang dipun sebar wonten media sosial. Sehingga ayat menika samangke menjadi sangat populer, inggih menika tabayyun kalih hoax. Kalau ada berita-berita yang tidak jelas datangnya dari orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu, kemudian menggunakan alat media sosial menyebar untuk membuat kekacauan, menika nggih saged mawon. Makanya Al-Qur'an merintahno kudu tabayyun. Jangan sekali ada berita langsung ditelan mentah-mentah tanpa ada penjelasan sapa sing ngomong, sapa sing nyebarno. Kalau memang sing nyebarno itu orang-orang tertentu, ya orang-orang tertentu ini kedah tabayyun, apa betul sama memberikan fatwa seperti ini, memberikan perintah seperti ini, ku mananipun tabayyun. Niki sangat populer cara zaman-zaman sakmangkin dengan sebutan harus diklarifikasi apakah berita itu benar atau hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bi nafsin wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Fa inna aswaqal hadithi kitabullah wa rahmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina in jaa lamun teka kum ing sira kabeh fasikun sapa wong kang fasik binabain kelawan nggawa kabar, nggawa berita, fatabayyanu mongko padha niti-nitiya sira kabeh antusibu yen to ngenani sapa sira kabeh kauman ing kaum bijahalatin kelawan orang ngerti kelan bodho. Watus bihu mongko podo dadi sapa sira kabeh alama ing atase perkara fa'altum kang nglakoni sapa sira kabeh nadimina iku pira-pira wong kang ketut. Surat Al-Hujurat ayat ingkang kaping 6. Jaibun Allah wonten ayat menika terkait kalian salah-satunggalipun peristiwa nggih menika sahabatipun Rasulullah ingkang dipun perintah supados ngumpulaken zakat saking salah-satunggalipun suku. Sasampunipun menika
wonten berita ingkang memberitakan bahwa suku yang Rasulullah mendelegasikan seseorang untuk mengumpulkan zakat dari mereka menolak, tidak mau membayar, tidak memberikan zakat. Salah setunggalipun rukun Islam menika nggih zakat. Saksanesipun syahadat, saksamunipun salat, rukun Islam yang ketiga inggih menika zakat. Sami kalian zamanipun Abu Bakar, saksamunipun Rasulullah kapundhut, pernah menyiapkan pasukan untuk membuat orang-orang yang membangkang zakat menika lajeng kembali kepada rukun Islam yang ketiga. Sehingga Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menyerbu mereka karena mereka bangkang, menolak untuk memberikan zakat. Menawi zamanipun Abu Bakar leres, akhiripun mereka kembali untuk mau memberikan zakat karena mereka beranggapan nek zakat itu kanggo pribadine Rasulullah. Nek kapane Rasulullah sampun kapundhut, berarti dheweke iki wis gak wajib zakat meneh. Mergo Kanjeng Nabi wis kapundhut. Faktanipun lak mboten ngoten, faktanipun bahwa zakat itu bukan untuk Rasulullah tetapi untuk orang-orang fakir miskin dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain. Niku faktanipun zakat. Cuma zamanipun Rasulullah menika wonten berita bahwa mereka nolak mboten purun ngedalaken zakatipun bagi mereka yang sudah mencapai satu hisab. Akhiripun Rasulullah mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk mendatangi suku tersebut, dan dilalah jika faktanipun boten ngoten bahwa mereka baik-baik saja, mereka membuka tangan secara lebar-lebar untuk memberikan zakat untuk kepentingan agama dan sebagai rukun Islam yang ketiga. Akhiripun lagi kecilik wis siap-siap membawa pasukan, ternyata niku namung berita bohong mawon bahwa mereka bersedia untuk membayar zakat dan mereka tidak ada yang melakukan pembangkangan. Saking kedadosan menika Allah Ta'ala dawuhaken ayat menika, ayat yang ke-6, inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu, supaya kalian tidak sampai merugi, tidak sampai tertipu dengan berita-berita bohong, maka kalian harus tabayyun. Ayat menika wonten zaman sakmangkin sangat populer, seolah-olah ribuan tahun yang silam ayat menika sampun memprediksi mbeniku bakale ana situasi di mana zamannya disebut era globalisasi. Nah, era globalisasi terus ana berita disebarno dengan media sosial tanpa ada klarifikasi, niku jeneng ini berita hoax zaman sakmangkin. Lah berita-berita hoax ngeten iki nggih kuwatah, sumbernya mboten jelas, sehingga antara satu kampung dan satu kampung saling menyerang dan bahkan saling membunuh, rumahnya dibakar. Antara satu kelompok dengan satu yang kelompok lain menika bermusuhan mergo wonten hoax dawa mangke. Menika ayat seolah-olah sampun mengetahui bahwa akan datang suatu masa di mana berita-berita itu tidak diklarifikasi,
utawa bahasa sak mangkin disebut tabayyun, fatabayyanu niku, sehingga antara satu individu dan individu yang lain menjadi tidak akor, satu kelompok dengan kelompok yang lain menjadi tidak akor, atau bisa menggerakkan massa hanya lewat cuitan lan berita-berita ingkang dipun sebar wonten media sosial, sehingga ayat menika sak mangkin menjadi sangat populer inggih menika tabayyun kalih hoax. Kalau ada berita-berita yang tidak jelas datangnya dari orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu, kemudian menggunakan alat media sosial menyebar untuk membuat kekacauan, menika nggih saged mawon. Makanya Al-Qur'an merintahno kudu tabayyun, jangan sekali ada berita langsung ditelan mentah-mentah tanpa ada penjelasan sapa sing ngomong, sapa sing nyebarno. Kalau memang sing nyebarno itu orang-orang tertentu, ya orang-orang tertentu ini kedah tabayyun, apa betul sama memberikan fatwa seperti ini, memberikan perintah seperti ini, ku mananipun tabayyun. Niki sangat populer cara zaman-zaman sak mangkin dengan sebutan harus diklarifikasi apakah berita itu benar atau hoax. Antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai kalian itu membuat musibah kepada satu kelompok karena hanya jahalah, karena tidak tahu. Antusibu qauman bijahalatin, terus berita bohong niku bahayanipun sangat besar, sangat membahayakan. Olehne fatabayyanu harus klarifikasi, jangan sampai dengan sumber yang tidak jelas maka kemudian semua orang menjadi salah. Sampeyan gadah jam, umpaminipun jam ingkang rusak, menawi sampeyan mundut informasi saking jam yang rusak kalau wau nggih saged ugi sampeyan disiki buka. Durung wae buka disiki. Mergo apa? Jame kecepatan. Nah, jame elek, jame ndak berkualitas, sehingga durung wae beduk wis beduk disiki. Akhirnya napa wong sak kampung batal kabeh posone. Niki sami kalian ngoten niku wau. Nek kapane jame wis bener-bener jam yang berkualitas bagus ya mesti benere, mesti tidak bakal salah, sehingga outputnya menika nggih leres. Karena saking input yang benar maka outputnya juga akan menjadi benar. Saking informasi yang benar maka kesimpulannya juga akan menjadi benar. Sawangsulipun dari muqaddimah yang salah, maka akhirnya juga akan kesimpulannya juga akan salah dan keliru, dan membuat tindakan yang bodoh, membuat orang lain banyak yang salah dan keliru. Niki jaipun Allah pun surat Al-Hujurat 1 ayat inggih menika ayat yang ke-6. Kita mengasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah salli ala Muhammad Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala